Oke, selamat siang. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Ayo kita share. Selamat siang Bu. Kok aku jadi kayaknya bajunya hitam sih? Padahal ada polkadot. Lu imut loh. Nggak polkadot, ada polkadot. Ini diem loh, nggak gerak tuh. Gerak. Oh gerak ya, itu belum ya. Jangan kagetin lah Bu. Iya kan kita kan demen gitu. Gerak. Ya, nah kapan-kapan kalau kita ada studionya yang lama Udah itu jadi. udah jadi kita coba yuk. Iyalah. Main kesana yuk. Pasti. Ya. Terus main apa? Petak umpat. Kok minta umpet sih? Main basket. Squid Game. Di RTI ruang studio yang besar sudah direnovasi, ganti yang baru dan akan Sebentar lagi. dan juga Tahun ada depan logo nggak sih? baru Tunggu. lagi ya. Iya. Tahun Tunggu depan nggak sih? mainnya. Kok tahun depan sih? Enggak Kapan? lah, masa ditungguin sebulan cuma gara-gara akhir tahun. Oh, saya Enggak tahun lah. depan kan tinggal jadinya? sebulan. Kapan boleh Ya, tapi pakai? ini musimnya udah kurang lebih. Oh, Itu udah cukup lama ya. seberapa yakinkah Iya, Anda? kita- Saya yakin bulan 12 jadi. Oke. Sih, mantap. Terus peresmiannya 12 apa? 31. Peresmiannya diisi dengan acara apa? Ada yang bilang Squid Game. Ah. Terus Kak Irfan ya yang harus jadi pemeran Potong tumpeng utamanya. ntar. Kan dia udah ada bajunya. Oh iya. Oh. Yang hijau. Oke, jadi hari ini kita bakal Ngobrolin ngebahas yang hangat lagi ya. yang hangat yang lagi. lagi hangat-hangat, yang lagi panas-panas, di ngomongin padahal di Taiwan hawanya dingin gitu ya. Mhm. Iya, jangan lupa terus- di-share ya. Terus kalau ini apa namanya? Jadi agar Anda juga tahu ya, kita sama-sama tahu mengenai berita ini, Oke. informasi ini. Kita mulai ya. Selamat berjumpa kembali dengan kita bertiga di sini. Saya Farini Anwar. Amina Chandra. Dan Aditya. Tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI yang hari ini telah menyiapkan setidaknya 2 topik ya, Ya, untuk dibahas, betul. untuk dibicarakan, yang mana sedang hangat-hangatnya nih di tengah musim dingin di Taiwan akan memberikan kehangatan. Loh apaan coba ya? Kan beritanya kan bukan berita mengejutkan, kadang-kadang berita mengejutkan akhirnya membuat kita juga anget. Kadang orang bilang kan jadi panas dingin kan. ya. Ini anget karena takut. Kaget. Oh, kaget. Kaget juga kan dengernya. Lihat, bayangin nih, kita baru saja ada masa tenang selama setahun lebih. Betul. Ya kan, setahun lebih lah anggap ya. Bisa Setahun, bepergian, kadang boleh bilang bebas. setahun lah. Kalau efeknya mungkin setahun ya. Sementara kita sebelumnya kan kita sudah dibikin dengan suasana takut selama hampir 3 tahun. 3 tahun lah. Terus Nah, sekarang harus Disekat. dikucilkan, Ya, diisolasi, diisolasi. dikarantina, diapa-apain gitu ya pokoknya. Pokoknya nggak jelas-jelas satu rumah tapi jangan bisa dekat-dekat. Iya, Betul. iya. Bahkan Iya. teman memerlukan bantuan pun juga harus dengan berjarak ya. Betul. Cara berkomunikasi juga dengan jarak jauh. bah- Sekolah juga jarak jauh. Iya, bahkan Kerja juga jarak Karena jauh. ini pula ya, jadi kebiasaan hidup manusia yang ada sekarang ini juga jadi sedikit banyak berubah ya. Seperti sekarang nih, kalau seandainya udah terbiasa dengan belanja online, Ya. pesan makanan atau segala macam, kayaknya sekarang untuk gerak ke mungkinnya ke Pasar. restorannya, ke pasarnya, kayaknya jadi aduh gimana gitu ya. Iya. Jadi ya ini juga mengubah. Kemudian juga akhirnya sekarang juga mulai banyak nih ngomongin soal kalau kayak gini kerja mendingan kerja di rumah atau kerja ke kantor. Sampai banyak survei juga kan diadakan kan. Ya mendingan nggak kerja sih. Maunya sih. Ada pilihan 3 ya. Ada pilihan Tapi 3. jangan dipotong gajinya Iya, gitu iya, ya. iya. Jangan. Ada kerja juga udah. Bukan untung dipotong ya. gaji, tetap digaji. Kalau udah nggak kerja, bukan dipotong lagi, udah hilang gajinya. Tetap digaji. Iya. Yang gajiin diri kamu sendiri kali ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi ya itu dia mengubah. Sekarang baru juga boleh bilang adem ayem sudah mulai kembali normal nih. Dari yang tadinya ogah masuk kantor seperti kadit gitu ya. Sekarang mesti masuk kantor gitu ya. Udah gitu kemudian sudah biasanya mungkin belanja apa-apa pesan online, tapi belakangan mikir-mikir biar gimana pun mungkin biayanya juga lebih mahal karena ongkos orang antre juga perlu gitu kan ya. Iya. Dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba muncul lagi nih. Iya. Hal yang cukup mengerikan juga ya. Dan mungkin teman-teman yang mengikuti informasi atau berita sudah mendengar di daratan Tiongkok terdengar ada berita tentang rumah sakit yang dipadati dengan baik itu anak-anak atau mereka penderita gangguan pernapasan. Dan cukup dikhawatirkan ya, karena tidak hanya satu jenis penyakit saja.
seperti saat ini pada saat musim dingin kan kita kenal dengan adanya flu musiman. Betul. Nah, kemudian saat ini masih ada jenis-jenis bakteri-bakteri lainnya yang juga bisa mengakibatkan kelainan atau orang menjadi sakit. Betul. Jadi infeksi satu ini juga mengkhawatirkan ya bagi sebagian orang karena dikhawatirkan apakah nanti bakal menjadi sesuatu infeksi yang bakal menyebar ke seluruh dunia karena sebelumnya menjadi pandemi lagi. Iya, pandemi lagi. Jadi ditakutkan dan karena memang sifat itu pasti bersifat misterius ya. Betul. Iya, jadi maka dari itu juga mengkhawatirkan ya pastinya. Tapi yang pastinya untuk saat ini sih dikabarkan cuma hanya ada di daratan Tiongkok. Tapi apakah sudah menyebar? Apakah udah ada tapi nggak ketahuan aja? Nah itu tuh jadi Itu yang ditakutkan karena seperti yang kemarin sempat kita bahas mengenai kutu busuk ya. Iya. Itu kutu juga busuknya boleh bilang sebenarnya kan boleh bilang itu lebih kelihatan tuh dengan Iya. mata kasat ya, dengan kasat mata. Iya. Kemudian juga ini kok bisa kebawa. Iya. Nah bahkan kayaknya nggak nyangka, nggak bakalan pikir mana mungkin sih ya nggak sih Betul. seperti itu. Oh tapi bisa kebawa, apalagi virus dengan yang boleh bilang kadang-kadang Nggak kalau kita virus gejala-gejala yang kemarin seperti ini kan seperti gejala flu, ya kan? Di Taiwan boleh bilang kalau musim lagi pancaroba seperti ini gampang sekali kena Betul. flu. Nah kalau misalnya keluar negeri mungkin nggak ke Tiongkok, mungkin ke tempat lainnya, tapi ketemu dengan orang yang dari Tiongkok misalnya, atau nggak orang yang udah ketemu lagi gitu. Nah itu juga kemungkinan kan? Betul. Oke, oleh karena itu hari ini kita juga mengajak teman-teman untuk lebih sedikit mengenal tentang penyakit ini yang disebut dengan Mycoplasma pneumonia. Nah, apa itu Mycoplasma? Dia adalah bakteri dan dikatakan sejauh ini bakteri kecil ini berbeda dengan bakteri-bakteri lainnya karena dia mampu menduplikat diri sendiri. Wah. Ya, bahkan juga tidak memiliki membran pada sel dinding dan untungnya di sini masih disebutkan cukup untung ya karena bisa dilawan dibasmi dengan antibiotik dengan efektif. Nah, jika dibandingkan dengan tetapi yang harus diperhatikan ya, dibandingkan dengan radang paru-paru biasa, penyakit Mycoplasma ini lebih rentan terjangkit kepada kelompok muda dan juga anak-anak karena mungkin anak muda lebih sering berkumpul ya. Nah, oke. makanya penyakit ini juga dijuluki sebagai radang paru-paru berjalan. Betul. Oh, jadi dia bisa berjalan. Ya, orangnya. Otak mutasi. Maksudnya iya. Dia menyebarnya itu Kadet terus bingung apa. Kata kayak virusnya tiba, angkat kaki dulu ya, gitu. bukan angkat kaki, angkat rok. Oh ya, Angkat koper, pindah katanya. Kalau Iya. bisa pindah malah lebih bagus kan kalau gitu ya. Iya, jadi sekarang pertanyaannya lagi nih, bagaimana cara penularannya gitu kan, dan kelompok manakah yang tadi bilangnya rentan udah dengan ya. penyakit satu ini. Jadi penyakit Mycoplasma pneumonia ini ya, itu dapat menular melalui cairan ataupun tetesan dari batuk, kemudian bersin, dengan masa inkubasi adalah 1 sampai 4 minggu, jadi 1 bulan ya, dan paling sering ditemukan penularan di dalam rumah. Betul. Nah, dan kelompok terinfeksi Mycoplasma ini itu lebih sering menyerang pada anak muda dan juga anak-anak yang ada di sekolah. Karena kan mungkin ya itu tadi bilang ya, banyak orang di sana, kemudian juga di asrama dan juga orang-orang yang banyak ya seperti pangkalan militer, kemudian juga panti perawatan medis dan juga yang lainnya. Kemudian dari data dari CDC Amerika Serikat itu menunjuk nih pasien penderita gangguan saluran pernapasan yang sistem imun tubuhnya itu lemah ya itu menjadi kelompok terentan terjangkit penyakit satu ini gitu. Jadi ya tentu saja ini boleh bilang menyeramkan sekali ya. Kalau seandainya tidak dicegah, tidak dijaga, akhirnya nanti beredar dengan cepat. Karena kayak waktu itu sebenarnya dianggap biasa, tapi ternyata tiba-tiba jadi ya namanya pandemi, dari epidemi kemudian jadi pandemi COVID-19. Iya, sebenarnya Ya. ini mungkin juga bukan penyakit baru ya. Di masa lalu juga sudah ada ditemukan, tetapi mungkin karena adanya COVID, masyarakat yang lebih takut terus menggunakan masker mulut, sehingga untuk penyebaran penyakit ini lebih bisa teratasi, ya, lebih terjaga. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari data dari CDC ya per tanggal 7 November lalu, nah ini jumlah kasus penderita Mycoplasma pneumonia di Taiwan pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan masa 3 tahun yang lalu dengan data yang tercatat
anak-anak nih di bawah usia 6 tahun mencapai 6%, bayangkan ya. Kemudian juga 7 hingga 12 tahun itu mencapai 17,7%. Wah. Anak-anak lagi yang diincar. Iya, Karena iya. anak-anak mungkin pertumbuhannya masih belum sempurna. Iya, Udah lebih gitu rentan kemudian ya. mungkin lebih gimana nih yang namanya higienis segala macam. Kebiasaan. Kadang-kadang Betul, masih belum tahu lah. mesti diingetin terus. Kadang-kadang habis makan lupa cuci tangan. Dia nggak cuci cuci tangan langsung tangan, makan. gitu. Kadang-kadang orang tuanya biasanya bilang, oh cuci tangan dulu ya sebelum makan dan lainnya gitu ya. Iya, yang dewasa aja masih susah untuk jaga kebersihan, Iya. apalagi anak-anak yang masih Jadi belum tahu. mencuci tangan itu penting sekali ya. Iya. Kemudian juga cara mencuci tangan bukan cuman asal Cuci-cuci doang. cuci-cuci doang, Dengan tetapi air. harus bilas dengan bersih, bahkan juga harus sampai 20 detik katanya. Sabunnya Oke. mesti uceknya sampai Iya. berbusa segala macam, Jadi bukan harus asal pel gitu ya. diperhatikan ya teman-temannya, apalagi yang penyakit satu ini juga belum ada vaksin nih Iya, untuk menangkal belum ada penyakit vaksin. satu ini ya. Memang sih bilang antibiotik, antibody kita mungkin bisa ngelawan, tapi biasanya kalau kita dalam keadaan lemah, ya biar bagaimanapun juga akan menyerang yang lain-lainnya. Betul. Jadi harus balik lagi, misal kalau emang lagi sakit ya, flu, batuk atau bersin, otomatis ya kayak tisu atau segala macam juga harus dipakai. Kemudian juga mulutnya juga harus ditutup ya, jangan karena yuk ikut sakit bareng saya gitu, Iya. gitu jangan Wah, juga. Kayak Maksudnya muntah menyebarkan darah virusnya aja. gitu kan ya. Nggak boleh begitu juga. Cuma kadang-kadang Etika gitu ya, orang kadang-kadang batuk dan batuk-batuk bersin. itu, aduh, batuknya kayaknya sengaja agak sedikit gitu, tapi kalau di sini nggak berani sih. Iya, di Iya, sini ada mungkin- etikanya iya. sih ya. Batuk pun Etikanya harus mesti tahu. ngumpet-ngumpet gitu ya kalau batuk. Jadi Betul, kalau betul. bisa sih sebisa mungkin kalau tahu Anda kurang gimana gitu ya, pakai masker 2 kali, kalau perlu 2 doublein gitu. Kadang-kadang Iya, kalau haji begitu, kalau maskernya ya mungkin lebih tipis ya otomatis lebih gampang gitu kan. Kemudian juga kalau mau haji ya beginilah, tapi Ya, ya hati-hati ditutup. juga, maksudnya kadang-kadang kalau kayak gini udah gitu Anda meper-meper begini, Iya. sama juga bohong gitu Betul, kan. betul. Jadi ya kembali lagi nih, cara-cara yang seperti kita biasa terapkan pada saat masa COVID-19 itu diterapkan lagi deh sekarang ini ya. Mungkin jaga jarak juga, apalagi kalau seandainya ketahuan lagi sakit gitu atau Sakit, gimana. ya, sebaiknya segera berobat ke dokter. Kemudian karena saat ini wabah sedang melanda di daratan Tiongkok, maka dari pihak pemerintah Taiwan sendiri mengingatkan kepada warganya, khususnya mereka yang rentan, untuk menghindari bepergian ke lokasi-lokasi yang rentan dengan penyakit, apalagi mereka yang orang tua rentan atau anak-anak ya, kalau tidak perlu ya sebaiknya jangan pergi ke kawasan rentan tersebut. Betul, apalagi nih sekarang ini kan udah bulan 11 nih. Udah gitu nanti bulan 12 tuh udah mulai masa liburan-liburan. Kemudian ya virus ini ya biasanya bakteri ini karena musim dingin. Biasa kebanyakan orang tutup jendela, tutup pintu, mungkin lebih gampang tersebar. Ya. Gitu kan. Jadi akhirnya ya gitu, ruang ventilasinya kurang, akhirnya ya berkutat lah di sana semua, akhirnya ya lebih gampang sekali. Betul, betul. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi kedua yang hendak kita bagikan buat teman-teman berkaitan dengan keracunan makanan. Tunggu. Makan apa? Ikan. Makan ikan. Salah satu jenis ikan. Ya, soalnya makan mentah sih. Oh, makan soalnya mentah. makanan mentah memang sih lebih rentan Rentan, dengan betul. mungkin cacingnya atau racun-racunnya. Amina sendiri agak takut sih ya kalau makan sashimi. Oh ya? Iya, karena Kayak takut sushi mungkin gitu. nggak bersih ya. Mungkin ikannya sudah dibersihkan, tapi si kokinya tangannya nggak cuci bersih. Oh, iya, Jadi iya, tidak mungkin, tersentuh pada makanan itu. Amina pernah pada saat makan di restoran, salah satu restoran, terus kita sekeluarga mulai pusing-pusing. Ya. Habis itu langsung ke rumah sakit untuk minum obat. Oke. Iya. Wah. Jadi kasus keracunan satu ini juga menggembarkan gitu ya. Jadi terjadi pada hari Minggu yang ada di Kabupaten Nantou sana. Katanya itu seorang laupan ya, seorang bos Koki ya. koki Laupan, gitu kan, kayak laupan. kedai makanan kecil yang ada di sana itu katanya keracunan makanan setelah mengonsumsi ikan buntal. Katanya secara mentah ya bilangnya Betul, seperti itu ya. Emang sebenarnya ikan ini bisa dijadiin mentah? Boleh, Memang bisa boleh. bisa dimakan. Ikan ini bisa dimakan asalkan bisa apa ya, tahu bagaimana cara mengolahnya, memotongnya. Karena mungkin ada bagian-bagiannya itu yang beracun yang harus dikeluarkan. Bahkan orang Jepang sendiri pun sering ya makan ikan ini, tetapi bagaimana cara mengolahnya, memotongnya, membuangnya itu harus lulus lisensi, harus mendapatkan izin dulu. Betul. Jadi nggak boleh sembarangan. Bahkan Betul. di Jepang sana juga bahkan di restorannya itu ya, di bagian menunya juga ada bakal dikasih catatan. Oke. Katanya ikan ini adalah ikan yang beracun gitu loh. Jadi bisa kalau ada apa-apa nanti gimana Tanggung sendiri. tanggung Kirain sendiri. tanggung Iya, sendiri, ya mungkin saja meskipun kokinya itu Risiko tanggung sendiri. Iya, maksudnya. risikonya tanggung sendiri. Contohnya saja seperti yang satu ini kan, yang laupan ini, katakanlah sebut marganya Hong gitu kan. Karena itu tanggal 25 hari Sabtu yang lalu itu dapat ikan buntal ini dari temannya gitu loh.
betul. Kemudian dirinya yang sangat suka dengan ikan-ikanan gitu kan. Undang nih teman-temannya, kerabat ataupun tetangga buat datang. pikir ya udah ada yang bagus dibagi bersama Iya, gitu ya. jadi dibikin kuah ikan buntal, kemudian juga Dimasak, kayak dagingnya, potongan daging ya, ikan. mentah. Kemudian katanya itu ada 9 orang yang makan. Dan nggak taunya yang laupan satu ini keracunan makanan kemudian Meninggal meninggal. dunia. Tapi ya sisanya yang lainnya katanya itu tangannya itu susah digerakkan atau kakinya itu. Iya. Jadi kayak kesemutan gitu loh, nggak ada mati rasa gitu loh rasanya. Betul. Mereka habis makan, keesokan harinya mereka pergi mencari si koki ini. Kirain jangan-jangan ada masalah dengan makanannya. Nggak taunya pas mau masuk ke ruang Rumahnya? rumahnya itu dia sudah tergeletak dan tidak bernapas. Nah. Iya, tidak bernyawa. Jadi itu karena makan, kemudian juga apa namanya tetangga-tetangganya ya karena berasa nggak enak badan, pusing-pusing baru nyari orang itu. Dia juga Iya. kokinya ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya apakah ikan itu tersebut itu beracun atau pada saat ikan tersebut aja mungkin makan yang makanan? Mungkin bagian jeroannya atau bagian-bagian tertentu itu ada iya. kandungan racunnya. Itu yang harus dibersihkan dan tidak boleh Dibuang dimakan. gitu misalnya. Atau pada saat membersihkan itu jangan sampai pecah lalu terpapar ke daging terkontaminasi yang lain. dari Betul, dagingnya. betul, Jadi betul, kadang-kadang ya itu dia cara pengelolaan juga itu penting sekali karena kalau kita tidak mengetahuinya akhirnya tadinya makanan enak, makanan sehat jadinya makanan yang beracun dan mungkin makanan yang boleh bilang sangat tidak mengenakan ya kalau kayak gitu ya. Betul. Kalau disajikan berani makan nggak Kak Adi? Enggak, Kalau soalnya udah kalau tahu dari nggak berani. faktanya katanya ada 30 jenis racun di dalam tubuh ikan buntal loh. 30 jenis racun. Dan jenisnya itu beda-beda lagi. Iya, itu dia tuh. Oke deh, sekali lagi harus hati-hati ya dalam menyantap segala sesuatu apalagi disantap dengan keadaan mentah. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Dan Aditya. Kita mohon pamit. Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Kak Adit sendiri udah pernah makan ikan buntal belum? Enggak pernah nih. Saya pada awalnya pernah tahu, pernah mau Pernah nyoba? enggak, karena sejatinya emang enggak suka Sejatinya. makan ikan enggak suka makan ikan. Oh. Apalagi Sashimi pernah? Enggak, bahkan sushi juga enggak. Pertama Ikan kali saya goreng? makan sushi juga di sama Kak Taiwan. Susi. Sushi. Sama Kak Susi. Makan sushi. Saya makan sushi. Saya sama Kak Susi. Loh, Susi siapa? Itu di Taiwan, itu juga dipaksa. Oh, iya sih Farini juga makan yang kalau sashimi makan ikan mentah. Farini berasa orang bilang kok enak, tapi Farini merasa itu kayaknya rasanya ngambang gitu. Mesti biasanya yang Farini Iya, ini kayak malah nggak ada cocoknya malah di ini wasabinya, ya, kecap dan wasabinya Wasabi. gitu. Nah kalau seandainya ikan goreng Kadet suka. Pokoknya ikan-ikanan nggak suka. Enggak terlalu kalau ikan. Tapi kan ikan kan bagus. Seringnya minyak ikan. Kayak Dipaksa ular sama gitu, ama. daging ular kan boleh dimakan. Ular kan juga beracun. Iya. Enggak. Ular beracun, kan Di- ada giginya, makanya. Tapi dagingnya enggak. Sebenarnya Karena kalau giginya nggak seandainya kalau kayak gitu kayak membersihkan ular, kalau seandainya racunnya belum dibuang, bisa juga nggak Kan kena dia racun? cuma ada di bagian mana? Iya, di bagian mulutnya. giginya doang. Dia kayak ada kayak kantong gitu buat nampung Oh, jadi racunnya. kepalanya nggak dimakan. Dan biasanya tuh Aman. bakal dipaksa buat ngeluarin Keluarin racunnya dulu kan, iya makanya. Tapi kalau seandainya nggak dikeluarin racunnya, Iya, bisa berarti nggak kena juga? jalan menuju Ke lantai 17 gitu ya. Nggak tahu kuat. Ini ada lantai 2, lantai 3, sampai 5 kan. Oh iya, naik lift aja ya kalau gitu ya, jangan Iya. yang bahaya-bahaya begitu. Jangan salah loh, sebenarnya nggak cuma daging-daging ya, termasuk juga buah-buahan, Oh iya. tanaman-tanaman itu kan juga ada yang beracun. Betul. Contohnya talas, talas kan juga ada yang beracun. Iya, getahnya kadang-kadang racun. Makanya kadang-kadang kalau seandainya nggak hati-hati kena kulit bisa gatel, ya kan? Betul. Udah gitu kalau seandainya kadang-kadang kena bibir atau gimana juga langsung bisa ini Doer. putih-putih Nggak gitu. usah dioplas. Oh putih-putih, Iya, kirain banget. doer. Panoan lagi jadinya. Jadi sebenarnya banyak. Makanya jangan sembarangan yang namanya makan. Oh lihat ini kayaknya buah apa nih, buah misalnya buah apel nih yang ketemu di hutan nih misalnya. Iya kita kan belum tahu, belum tentu nanti jangan-jangan apel si Adam dan Hawa lagi ya. Jamur Kenapa lah. Farin contohnya apel? Jamur Ini lah, Farin juga bingung. jamur lah. Nggak, Farin juga. Misalnya jamur lah yang lebih banyak ditemukan kan. Lagi pula dia kan di tanah, jadi kan lebih gampang kita untuk memetiknya. Dan Tapi kan apakah itu kadang-kadang beracun? pohon jatuh gitu. Misalnya tampangnya kayak pepaya. Ya kan bisa kan? Padahal kita nggak tahu nih jelas. Tapi kalau mau ngomong soal begini, saya sendiri itu kayak ngerasa
keren ya manusia gitu loh, bisa ngebedain mana yang bisa dimakan dan mana yang enggak. Betul, gitu loh. betul. Jadi mana yang beracun, mana yang Dari enggak beracun. pengalaman. Ya, karena Pertama, banyak yang dulu udah dari pengalaman. ke lantai 2 gitu. Ke lantai 2. Kok lantai 2 doang sih? Pendahulu yang udah ke lantai 2, oh berarti nggak boleh gitu loh. Nggak cuman itu Kak Adit, Apa? dan mereka bisa mengembangkan, bercocok tanam, dikembangkan. Oh, iya, jadi yang bisa jadilah dikonsumsi. tanaman. Kenapa tahu? Kalau misalkan seperti kokoa sendiri ya, kokoa itu kan nggak bisa dimakan. Oh iya, Dari iya, bentuknya, tetapi kok bisa dijadiin coklat dan manis dan enak sekali rasanya. Baik Iya. itu dark coklat itu kan juga Kak Mina enak. mesti cari sejarah coklat ya. Itu pasti dikasih tahu kenapa kok bisa. Mungkin Iya. nggak hati-hati gitu. Kayak Dia kopi buahnya juga taruh di begitu. pinggir. Iya. Heeh. Kalau dimakan bijinya Dibikin kan nggak bisa. ini kan repot banget kan nanamnya ya kan tumbuhnya udah dibelahnya udah di sangrai ya istilah disangrai atau diapain udah gitu baru diapain lagi ditumbuk hancur Nggak baru cuman udah gitu itu. diseduh lagi pakai air Bahkan baru ada diseduh. yang harus dimakan oleh sekelompok binatang melalui ususnya dulu, keluar lagi itu baru dimakan. Itu Iya, lebih keren kan? nikmat lagi katanya. Ini keren kan? Bahkan kayak teh loh. Ya kemarin tuh kan sampai yang Manusia gajah tahu juga. dari mana ada kayak namanya daun teh, kemudian harus diolah dulu, Nah, itu kemudian dia nanti sama, bisa dicampur air panas, kemudian diminum. Lah tahu dari mana coba? Gitu loh. Ya. Udah gitu Ayo, ada teman-teman. bisa bikin apa sebenarnya daun Ayo, apa teman-teman. bikin cincau. Kok bisa gitu daun itu bisa jadi kental-kental warna hitam. Ayo, Namanya teman-teman. ini. Ya kan jadi kayak wow, pendahulu Mari kita itu emang pinter kita loh bongkar. terkadang. Jadi manusia memang luar biasa. Iya, luar biasa kan? sih. Makanya sampai Tingkat bisa ada intelektualnya. planet begitu yang Farini yang habis pikir kok bisa tahu gitu tanggal. Nah, kan, ya itu kayak dia. menentukan tanggal, Tanggal waktu. bulan purnama mungkin kita bisa kali kelihatan kali kurang lebih dihitung tapi kok bisa tahu 24 jam gitu ya kok bisa tahu mesti ada tahun kehabisat. Waduh kalau kayak gitu kayaknya tiap kali cukup bengong aja kali nggak usah hidup kali ya. Jadi, Bengong mikirin ya, kok harusnya bisa kita gitu kok sudah bisa. harus merasa syukur dan puas ya. Ada pendahulu, ada penemu yang membuat kita lebih gampang untuk menikmati sesuatu atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Tinggal kita baca Tinggal pakai doang, tinggal pakai doang. Iya. Tapi tentu saja ya sekarang ini kan banyak juga yang penemuan-penemuan yang dulu ternyata pas setelah diapain lagi, dilihat lagi, disesuaikan dengan perkembangan, ternyata juga nggak belum tentu 100% benar. Betul. Gitu kan. Jadi ya itu dia. Jadi kita terus berkembang, terus Jadi bergerak. ngomong-ngomong mau makan ikan buntal? Enggak. Satu, Farini Ikan kalau mau fugu. ikannya biasanya ikan demennya ikan goreng. Ikan yang kukus aja menurut Farini nggak terlalu suka. Oke. Karena agak sedikit lembek-lembek kalau garing goreng kan enak kan. Kayaknya goreng ada deh pernah makan ya shui pai ya kalau di Iya, itu buffetnya bukan kan. goreng deh. Itu Itu goreng kan biasanya. dikukus Cen, dulu baru dikukus. digoreng. Enggak, kalau yang saya beli sih harus yang goreng gitu. Jadi nggak kelihatan langsung kebakar. iya, File makanya, gitu. iya, kayak model file kan. Iya, Apa iya. enggak ya itu yang pakai yang apa tofu shei. Kan shei-nya itu kan cuma disiram pakai minyak Iya, panas iya, kan. iya, Jadi iya. dia mateng. Itu baru tambah. Ya aku jadi masak sih ngomongnya sih. Ya, yang pasti ya memang ikan tuh baik, tapi ya itu dia. Semua makanan sebenarnya baik. Yang asal yang bisa Hati-hati. dimakan. Iya. Harus hati-hati Harus karena bersih. pengelolaannya ya itu juga susah ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita akhirin nih, kita mau kasih tahu dulu nih. Mungkin bagi teman-teman yang berdomisili di Taoyuan Aha, oh iya. ya, di Taoyuan ya. Jadi inget nih ya, yang Kalau nggak di Taoyuan Taoyuan. juga nggak apa-apa. Kalau yang mau main ke Deket Taoyuan, kok. Oh, iya, Deket iya, iya. kok. Daerahnya deket Jadi sama- gimana suhu Taoyuan? Lokasinya Suhu di Taoyuan. mana? Lokasinya ada Di Taoyuan. di depan enggak ngapain dulu kok stasiun. ngomongin Oh, iya, lokasi iya, iya. dulu. Coba deh lokasi. Gitu loh. Acaranya apa? Iya, kita pokoknya ada satu acara ya yang ada di Yang Taoyuan. namanya Basar dan juga Festival Budaya Imigran Baru ya. Betul. Yang minggu ini khusus untuk Indonesia Ya. pada khususnya. Ya. Ah. Dan di kesempatan kali ini kita RTISI juga bakal hadir ya, Yo. meramaikan bazar di sana. Iya, kita bukan jualan sih ya, tapi Iya. kita ingin membagi informasi. Oh, ini penting nih. Ya, semua yang kita taruh di situ itu gratis. Kemudian Wow. teman-teman semua bisa dapatkan ya, tapi asal, ya tentunya lihat permainannya ya, nanti nanti ya. ada games lagi. Amina kasih bocoran ya. Ya. Squid Game lagi. Kita mengundang seorang koki. Oh, Weh. ikan fugu, ikan buntal. Oh, enggak. Nggak pakai Ini ikan. aman, Nggak pakai enak, daging. nyam-nyam. Iya. Terus gratis lagi. Kokinya kita undang ini kelas dari kakap. Ikan lagi. Bintang berhotel 5 ya? Bintang 6 Michelin. Oh, bintang Wih. 6, bintang 6. Ini bintang 6 nyebelin. Bintang 7 micin gitu. Bintang 7. Micin. Iya. Jadi bagi teman-teman nggak hanya menikmati suara Kak Adit yang merdu, tetapi Udah kasih tahu tuh. Was. Kokinya Kak Adit. racikan Iya, udah tahu. racikannya Diresmikan yang di enak. Ratna. Udah dibocorin. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, jangan bingung. Yang pasti di tanggal 2 pukul
pukul 2 hingga 4 sore ya, sekitar pukul segitu setelah makan siang itu akan ada bazar di Taoyuan. Ya itu kebetulan yang minggu ini adalah khusus untuk Indonesia. Sebenarnya dibagi atas 3 ya. Minggu kemarin itu adalah untuk Thailand. Minggu ini tanggal 2 Desember, yaitu hari Sabtu ya, bukan hari Minggu, itu untuk Indonesia. Temanya Indonesia. Kemudian minggu depannya lagi itu akan tema untuk Vietnam. Jadi 3 imigran baru. Nah untuk Indonesia pada hari Sabtu kebetulan nih RTISI kita kakak-kakak penyiar bisa ikut nimbrung di sana, ikut meramaikan sekaligus juga ikut berbagi informasi, memperkenalkan RTI. Jadi teman-teman kalau ada teman atau mungkin juga Anda sendiri bisa datang, ajak juga teman Taiwan Anda atau majikan Anda untuk mengenal budaya Indonesia. Banyak hadiah, kemudian juga ada makanan menanti teman-teman semua. Betul, iya. Jadi kita bisa bertemu ya, kita bisa mungkin berfoto bareng, makan bareng, bukan ikan tadi ya, tapi makanan tentunya karena temanya kan Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia, makanannya harus Indonesia juga. Betul. Gitu ya. Selain mungkin ada jual makanan nasi bentonya Indonesia, kemudian juga mungkin ada kue-kue Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan khusus nih di pemerintah Taoyuan. Tadi kan dikasih alamatnya belum? Lokasinya. Sekarang Pratiwi Taipei hadir, jangan lupa ya untuk mampir ya ke Taoyuan. Lokasinya gampang sekali dijangkau, tinggal saja naik kereta api sampai di stasiun kereta api Taoyuan. Nah nanti berjalan lagi ke depan Chungcheondu ya. Aminah nggak tahu sih jalannya, kalau nggak salah sih. Nanti kita share log aja kali ya. Ya nanti kita share lokasinya. Jadi diingat ya, tanggal 2 Desember hari Sabtu. Sabtu. Nah, itu di hari Sabtu biasanya. Di Taoyuan pukul 1.30 deh atau jam 1 gitu sampai jam 4 jam 5 Lokasinya sore. dekat dengan stasiun kereta api Taoyuan. Bagian depan ya, bagian depan, jangan ke bagian belakang. Ya. Jadi sampai jumpa hari Sabtu ini. Banyak hadiah, kemudian makanan. Banyak makanan. Nanti teman-teman Siapkan semua. perut juga gitu ya. Iya. Iya, siapkan perut di siapa? makanan. Kadit bingung siapin perut. Jangan kenapa? takut kalau makanannya kita nggak enak, ada yang penanggung jawab. Enggak, ini jamin enak ini. Ini jamin dijamin enak. pasti. Jamin enak tuh, jamin dijamin. enak. Suhu Michelin kita Iya. Yang Bintang nyebelin. 7 Bintang 7 micin. Ya, gitu. yang memberikan jaminan ya, tentu saja ya, sederhana tapi menyenangkan. Yang pasti kita bisa berkumpul-kumpul dan juga lebih memperkenalkan yang namanya budaya Indonesia, kemudian pariwisata Indonesia dan Kuliner lain Indonesia. sebagainya Indonesia kepada masyarakat Taiwan, juga kepada imigran baru lainnya. Iya. Pasti terkagum-kagum dengan racikan Kak Adit. Waduh, Iya. bintang 7 micin. Oke deh, sampai ketemu ya, Ya, nanti bye-bye. di sana. Bye bye.